Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sesi pembahasan tentang kurikulum merdeka di hari ini untuk fase SMP atau fase D. Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan diskusi antara saya dengan Pak Yudis dan juga Miss Isma. Jadi di sini posisi Miss Isma adalah sebagai guru sosiologi dan IPS SMP ya. Beliau adalah guru baru yang sudah punya jam mengajar. Sudah punya jam mengajar? Belum ya. Dia baru belajar. Ya, jadi Miss Isma adalah guru yang baru memasuki masa training di sekolah kami di Global Islamic Boarding School, dan kemudian Pak Yudis adalah trainer senior kami dan kemudian nanti akan memberikan masukan dan juga saran-saran dalam diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di sesi bagian pertama. Hari ini di bagian pertama kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, di mana esensinya adalah di ranah praktikal atau di ranah kelas, yaitu memahami apa itu capaian pembelajaran. Tentu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran adalah tiga hal yang integral yang tidak bisa dipisahkan, dan kemudian semuanya harus kita rencanakan pada saat kita ingin memulai kelas. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk melaksanakan dialog dengan Pak Yudis dan juga Miss Isma berkaitan dengan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Miss Isma, selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik. Miss Isma, dalam hal ini saya ingin bertanya dulu, menurut Miss Isma, apa hal yang membedakan antara K13 dengan kurikulum merdeka dalam hal penyusunan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dari dua kurikulum ini? Baik, setahu saya ya nih Pak, kalau kurikulum 2013 itu sudah tersusun, terbagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan pada sesi pada kurikulum merdeka ini itu sudah dicampur baurkan menjadi satu, menjadi sebuah capaian pembelajaran. Oke, kalau misalnya kita ingin mengambil satu contoh dari K13 untuk mata pelajaran IPS SMP di kelas 7. Coba mungkin Miss Isma bisa mention atau mencantumkan satu tujuan pembelajaran yang mungkin akan Miss Isma ajarkan kepada siswa ketika menggunakan kurikulum K13 dari Bapak apapun. Ini capaian atau tujuan nih, Pak? Tujuan pembelajaran secara umum dalam term yang sangat generik. Oke, kalau di sini saya sudah merancang kalau untuk tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial, itu yang pertama. Lalu untuk kedua, saya ingin peserta didik mampu menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan juga peserta didik saya harapkan juga mampu mengkategorikan peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mengaitkannya ke dalam konsep interaksi sosial. Jadi itu yang saya rancang, Pak. Oke, jadi ada 3. Yang pertama tadi, boleh Miss diulang? Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Lalu yang kedua yaitu menyebutkan. Saya mencatat dulu. Oke, sorry ya Pak ya. Interaksi sosial. Yang kedua menyebutkan syarat-syarat. Syarat interaksi sosial, terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, dan yang ketiga yaitu dapat mampu mengkategorikan kategorisasi interaksi sosial suatu peristiwa ke dalam konsep interaksi sosial. Baik. Ketika kita bicara tentang
menyebutkan pengertian, kemudian menentukan syarat dan mengkategorisasi peristiwa agar bisa terjadi interaksi sosial. Maka dari 3 tujuan pembelajaran ini, kalau Anda mau bagi atau Anda mau buat dikotomi, yang mana yang sebenarnya menurut Anda itu adalah kompetensi inti dan yang mana yang menurut Anda termasuk dalam kompetensi dasar? Kompetensi intinya itu di bagian aktivitas kemampuannya, itu menjelaskan, menyebutkan, dan juga mengkategorisasi. Sedangkan kompetensi dasarnya itu adalah bagian dari materinya itu, Pak. Misalnya pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya, itu kompetensi dasar. Bagaimana kemudian Anda bisa melakukan satu judgmental bahwa menyebutkan kemudian mengkategorisasi itu sebagai sebuah bagian dari kompetensi inti. Kan kita punya, Bapak Ibu boleh dikoreksi jika saya salah, kita punya 4 kompetensi inti ya Bapak Ibu di dalam K13, betul? Bahwa yang pertama itu adalah kompetensi untuk spiritual. Dan kemudian di sana ada paparannya. Di sana kemudian ada kompetensi inti yang kedua berkaitan dengan interaksi sosial ya, afeksi. Betul ya Bapak? Betul ya Bu ya? Yang ketiga berkaitan dengan kognitif, dan yang keempat berkaitan dengan psikomotor dan keaktifan ya, aktivitas. Nah, bagaimana kemudian 4 kompetensi itu atau salah satu dari 4 kompetensi itu Anda bisa maknai dengan Anda menyebutkan bahwa menyebutkan itu adalah masuk di bagian kompetensi inti. Kemudian Anda menggolongkan bahwa interaksi sosial itu masuk ke dalam kompetensi dasar. Oke, karena di kata dari menjelaskan, menyebutkan, dan mengkategorikan itu merupakan proses berpikir dari peserta didik, Pak. Jadi kompetensi inti itu adalah secara umumnya pencapaian kompetensi yang harus diraih oleh peserta didik, yaitu kompetensi tentang kognitif misalnya ya, KI 3. Nah di KI 3 itu menggambarkan bahwa peserta didik harus mencapai kompetensi secara kognitifnya. Jadi saya mengkategorikan kalau menjelaskan, menyebutkan itu merupakan bagian dari kompetensi inti sesuai dengan pengertian, sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan dari KI itu. Baik. Oke. Artinya dalam hal ini siswa harusnya lebih menitik beratkan untuk memiliki kompetensi inti atau memiliki kompetensi dasar, ataukah siswa harus balance antara memiliki kompetensi inti setelah belajar dan juga memiliki kompetensi dasar? Mana yang menurut Miss Isma dalam hal ini bisa lebih untuk dititik beratkan? Menurut saya lebih kepada kompetensi inti, karena kalau kompetensi dasar itu kan mengenai konsep dari pelajaran itu sendiri, Pak. Sedangkan yang kita titik beratkan yaitu bagaimana sampai mana proses berpikir dari peserta didik. Jadi maksudnya selain sosiologi, mereka juga bisa meningkatkan pemikiran mereka, tingkat pemikiran mereka, tidak hanya sosiologi saja. Jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu tahap berpikir mereka supaya lebih meningkat lagi. Jadi saya menitik beratkannya pada kompetensi inti. Oke, dalam hal ini berarti kalau Anda menggunakan statement tujuan belajar Anda adalah kategorisasi peristiwa interaksi sosial, maka itu masuk di dalam kompetensi inti yang keberapa? Masuk ke kompetensi inti yang ketiga. Dengan alasan bahwa? Karena di sana mereka melalui proses berpikir, Pak. Tandanya mereka menggunakan kognisi mereka untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana kemudian Anda, kan kompetensi inti itu bukan hanya 1, tapi ada 4. Kalau kita masih pakai framing K13. Okay. Ya. Bagaimana kemudian Anda juga bisa membantu siswa Anda
untuk menemukan kompetensi inti yang lain pada saat mereka belajar bersama Anda. Either itu di dalam satu fase pembelajaran, atau itu di dalam 2 fase atau 2 kali pertemuan, atau bahkan di dalam 1 semester. Oke, karena ini sosiologi, jadi konteksnya itu lebih relevan dan kontekstual gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana cara guru lagi untuk menyisipkan nilai-nilai afeksi ke dalam pembelajaran, itu terkait dengan KI 2-nya. Lalu KI 1-nya kita biasanya di awal pembelajaran selalu ada berdoa begitu kan, salam dan segala macamnya itu masuk ke dalam KI 1. Lalu untuk KI 4-nya yaitu aktivitas atau keterampilan peserta didik, itu bisa kita nilai dari portofolio atau hasil output yang yang konkret gitu dari pembelajaran yang sudah dilalui. Baik, sekarang jika Anda tadi menggunakan framing berpikir K13, ingin menerjemahkan KI dan KD ini ke dalam konsep capaian pembelajaran. Ya, kita di kurikulum Merdeka memiliki beberapa istilah baru. Ada istilah capaian pembelajaran, kemudian ada istilah tujuan pembelajaran, dan kemudian ada istilah alur tujuan pembelajaran. Nah, jika kemudian Anda ingin mentranslasikan terminologi tujuan pembelajaran Anda dengan mendikotomikan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar yang Anda tuangkan sebagai sebuah statement yang ada 3 macam tadi, bagaimana kemudian Anda bisa mencoba mentranslasikannya? Hold dulu, kita akan jawab di sesi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.